maksud Tuhan di balik penderitaan. Ya, saya berharap bahwa dengan tema seperti ini, di masa seperti ini kita sungguh boleh mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya di masa yang seperti ini kita boleh dikuatkan, boleh ditolong oleh Tuhan. Mari kita buka di Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Saya ambil 3 ayat saja di bagian ini saudara. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3 saya baca untuk kita. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, perhatikan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jemaat Tuhan, saya ingin berikan sedikit gambaran mengenai latar belakang pada zaman di mana ketika Yesaya mendapatkan penglihatan ini. Dikatakan bahwa pada saat itu adalah tahun kematian Raja Uzia. Raja Uzia adalah raja yang tadinya memerintah dengan cukup baik, ya. Tetapi di akhir atau menjelang satu masa pemerintahannya, dia melakukan kesalahan yang fatal. Antara lain dia mempersembahkan korban di mezbah, sehingga Tuhan tidak berkenan. Dan apa yang terjadi? Uzia ini terkena lepra, kusta. Ya. Nah, sehingga di tahun kematiannya nanti digantikan oleh anaknya, Yesaya mendapatkan penglihatan ini. Jadi tahun di mana Yesaya mendapat penglihatan, ini bukan tahun yang baik-baik saja. Kita tahu dalam setiap pergolakan kerajaan ketika ada seorang raja yang mati, itu tahun yang penuh pergojolakan ya. Dan lagi pula di sini juga tahun di mana keadaan rohani bangsa itu, keadaan rohani daripada Yehuda itu juga dalam keadaan yang sangat tidak baik. Tetapi perhatikan ayatnya yang ketiga. Yesaya mencatat bahwa dia mendengarkan malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bagaimana bisa keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, tetapi para malaikat berkata seluruh bumi penuh kemuliaannya. Apakah ini hanya kalimat klise begitu? Apakah ini hanya sebuah kalimat yang ya seolah-olah diucapkan begitu saja, padahal keadaan tidak baik-baik saja, kurang baik, tapi kok katanya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Nah saudaraku, sebenarnya ini satu perenungan yang menarik. Adalah bahwa keadaan kita, keadaan dunia yang kita saksikan ini tidak menggambarkan apa yang Tuhan lihat. Tidak menggambarkan kacamata, tanda kutip ya, sudut pandang dari para malaikat yang melihat dan berkata seluruh bumi tetap penuh kemuliaan Tuhan. Jadi bagian pertama yang saya ingin aja kita merenungkan di sini adalah mengenai tema kita, maksud Tuhan di balik penderitaan. Banyak kali melalui kesukaran, melalui penderitaan di masa seperti itu, seringkali Tuhan bukan atau belum memberikan kelegaan. Seringkali Tuhan tidak menghilangkan penderitaan itu. Atau belum menghilangkan penderitaan itu. Kekacauan itu, belum. Tetapi Tuhan sedang memberikan kita perspektif yang baru. Tuhan sedang memberikan kita sudut pandang yang baru. Saya ulangi ya. Alkitab memberikan banyak sekali penjelasan mengenai penderitaan. Tetapi hari ini saya ingin menyoroti 2 poin yang utama yang besar yang menurut saya kita bisa pelajari daripada firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan yang pertama saya katakan, maksud Tuhan di balik penderitaan adalah banyak kali untuk memberikan Anda dan saya sebuah sudut pandang yang baru. Sebuah perspektif yang baru. Kita ini hidup di dunia yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Perspektif kita perspektif dunia. Tetapi ketika mengalami hal-hal yang mengejutkan, mengalami penderitaan, mengalami kesukaran. Saudaraku, banyak kali waktu kita berseru-seru Tuhan tolong kami. Waktu kita berseru-seru Tuhan kapankah engkau akan memulihkan. Banyak kali mungkin Tuhan belum mengubahkan keadaan itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan dalam Anda dan saya
Tuhan mulai membaharui cara pandang kita. Tuhan mulai membenarkan cara pandang kita. Yang tadinya tidak sesuai dengan firman-Nya, tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Itu Tuhan mulai kerjakan dalam kita. Saudaraku, di masa-masa sekarang mungkin hampir semua orang merasakan efek daripada permasalahan daripada virus corona ini ya. Berbagai pembatasan, berbagai katakan badai lah begitu. Tetapi saudaraku, saya secara pribadi mau katakan, saya merasa hari-hari ini adalah hari-hari pembentukan yang sangat indah. Hari-hari pembentukan yang sangat indah yang Tuhan sedang izinkan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya sebagai anak-anaknya. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Sedang mengubahkan cara pandang kita. Sedang membenarkan cara pandang kita. Sudah terlalu lama kita menilai segala sesuatu menurut kita punya pandangan. Menurut kita punya hikmat. Sudah terlalu lama saudaraku. Di dalam sejarah pandangan filosofi dan teologi ada satu aliran atau pandangan yang disebut deisme. Deisme itu apa? Deisme adalah sebuah pandangan filosofi yang berkata, ya memang Tuhan itu menciptakan dunia ini. Tuhan yang memulai semua ini. Tetapi setelah Tuhan menciptakan ini semua, Tuhan tinggalin. Dengan kalimat lainnya Tuhan kembali ke surga dan kemudian dunia yang diciptakan ini mau jadi apa, mau baik, mau rusak ya terserah ya, berjalan aja semua manusia itu. Nah saudara, pandangan deisme itu memiliki kesimpulan seperti itu dan di tahun-tahun awal saudaraku ini cukup mengacaukan pandangan daripada umat Tuhan, daripada kekristenan. Tetapi Alkitab membantah ini semua. Alkitab membantah ini semua. Tuhan kita bukan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan kemudian habis itu dia lepas tangan. Sampai kata lepas tangan, ini istilah manusia sebenarnya. Tuhan kita bukan Tuhan yang menciptakan dunia ini dan segala isinya dan kemudian dia biarkan mau jadi apa. Tidak saudaraku. Mungkin hari-hari ini dalam masa kesukaran bisa banyak orang mulai berpikir, jangan-jangan seperti itu ya. Bahkan mungkin ada orang percaya yang bisa mulai berpikir seperti itu ya. Berapa lama keadaan yang susah ini akan berlalu ya. Berapa lama lagi. Anda mulai tanpa sadar itu mulai ada pikiran mungkin. Ya jangan-jangan Tuhan lepas tangan. Saudaraku, seolah-olah bahwa pandangan yang dulu dilawan oleh bapak-bapak gereja, yaitu deisme yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu bisa-bisa nanti mulai muncul ya. Sekali lagi Alkitab membantah ini semua. Tuhan tidak sedang duduk di surga. Tuhan tidak sedang duduk di kursi goyang di surga. Kemudian tidak ngapa-ngapain. Atau hanya menonton, tidak. Saya pinjam istilahnya John Stott. Tuhan sedang tinggi di sana dan tidak ngapa-ngapain. Tapi Tuhan pada suatu hari pernah tinggi di sana dan tersalib buat kita. Jadi Tuhan bukan hanya peduli dengan kita, tetapi Tuhan terlibat dalam segala pergumulan kita bahkan. Kita jangan pernah lupa, kita baru saja beberapa waktu lalu memperingati Jumat Agung dan Paskah. Itu satu momen di mana Tuhan bukan hanya datang, bukan hanya terlibat, tapi sampai dia mati di kayu salib buat Anda dan saya. Untuk apa? Untuk membebaskan Anda dan saya bukan hanya dari penderitaan masa kini. Banyak kali kan yang kita cari itu kan hanya lepaskanlah aku dari penderitaan saat ini. Lepaskanlah aku daripada kesusahan sekarang ini. Tapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan bukan hanya membebaskan kita daripada kesusahan saat ini. Tapi dia sampai tergantung di kayu salib untuk memberikan Anda dan saya keselamatan sampai kekekalan. Jadi sekali lagi saudara, Alkitab membantah pandangan bahwa Tuhan itu yang tidak ngapa-ngapain, habis ciptain dia tinggalkan. Tidak, dia bersama dengan Anda dan saya. Apakah Anda menderita, saudaraku, jemaat Tuhan? Hai orang percaya, apakah Anda menderita atau sedang menderita? Tuhan kita telah menderita. Saja kita baca di Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai
hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, saya ingat dengan sebuah lagu, mungkin kita cukup familiar. Allah mengerti, Allah peduli. Berapa waktu lalu ini lagu cukup populer ya. Saudaraku, waktu saya renungkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat lagu itu. Dan saya mau katakan bahwa makna dari lagu ini yang paling sebenarnya, yang paling indah adalah bahwa bukan Allah peduli dan Allah mengerti dalam artian dia melihat kehidupan kita umatnya dan dia memperdulikan dan dia mengerti bahwa kita sedang susah. Tapi Allah mengerti dan Allah peduli di sini adalah saudaraku, dia sampai turun menderita bersama dengan kita. Disitulah makna kepedulian dan kemengertiannya Tuhan. Disitulah makna daripada lagu ini yang paling indah menurut saya. Jadi waktu anak saya berkata, Allah peduli, Allah mengerti. Kita tidak boleh lupa sekali-kali bahwa pedulinya dia, mengertinya dia adalah sampai turun dan menderita bersama Anda dan saya. Firman Tuhan katakan tadi kita sudah baca di Ibrani 4. Dia bukan imam besar yang tidak bisa merasakan kelemahan kita. Dia pernah merasakannya. Nah saudaraku, mengapa dia mengizinkan sekali lagi bahwa Anda dan saya sebagai orang percaya masih harus mengalami itu. Supaya kita memiliki perspektif, cara pandang sebagaimana dia memandang. Supaya di tengah dunia yang sedang kacau berantakan pun kita masih bisa melihat bahwa sesungguhnya dari surga para malaikat berkata seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Bahwa dari surga para malaikat berkata kedaulatan Tuhan tetap ada. Bagaimana kita memaknainya saudaraku? Bagaimana kita memaknainya? Ketika di dalam penderitaan, bagaimana kita memaknai bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hati dan hidup kita. Mari kita arahkan mata kita itu kepada kekekalan. Mari kita arahkan mata dan pandangan kita kepada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Yaitu satu kehidupan di dalam kekekalan di mana Anda dan saya sedang menuju ke sana. Tidaklah susah bagi Tuhan untuk menolong kita saat ini juga Tuhan pulihkan beres semua. Saya rasa kita sebagai orang percaya tidak boleh ada keraguan ini ya. Pada detik ini juga kalau Tuhan berkata semua ini akan lewat. Pada detik ini juga Tuhan bilang sudah cukup. Segala gangguan, segala virus atau apapun itu pasti lenyap. Itu kedaulatannya Tuhan. Tidaklah sukar bagi Allah untuk menolong. Yang banyak kali yang kita anggap masalah itu seringkali bukan masalah. Saya suka pakai kalimat ini. Tetapi saudaraku, saat ini Tuhan sedang mengerjakan, sedang membentuk sesuatu yang indah dalam hati anak-anaknya. Nanti saya akan bahas di bagian kedua yang mengenai ini saudaraku. Tangan sang penjunan sedang membentuk sesuatu yang kekal dalam hidup Anda dan saya. Sedang membentuk, memberikan kita perspektif yang baru, sudut pandang yang baru. Tuhan sedang merombak banyak hal dalam hidup kita. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, banyak kali dulu kita mengandalkan hikmat kita. Dulu kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita. Di saat seperti ini, Tuhan sedang membongkar. Tuhan sedang mengubahkan. Tuhan sedang memperindah. Saya masuk pada bagian kedua. Maksud Tuhan di balik penderitaan. Itu apa? Maksud Tuhan di balik masa yang sukar itu apa? Itu untuk memperkaya iman kita. Untuk memperkaya iman kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 saya bacakan buat kita ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Semua orang yang ada di dalam dunia, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, Anda dan saya sedang hidup di dunia yang sedang lenyap. Di ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita sedang hidup di dunia yang sedang lenyap. Dunia yang corrupted, polluted, rusak. Kerusakan karena dosa itu terus terjadi. Sehingga bukan hanya alamnya, manusianya pun
Sehingga saya katakan saudaraku, bahwa hari-hari ini segala kekacauan ini karena dunia yang rusak. Alamnya, manusianya. Jadi tidak perlu kita berpikir kekacauan ini ya. Tuhan gak usah hukum pun, dunia ini sudah terhukum oleh karena dosa. Sudah rusak oleh karena dosa. Tapi pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada kita saudara. Kan tadi saya katakan bahwa dunia ini sedang lenyap, yang saya kutip dari 1 Yohanes 2:17. Pertanyaan yang saya ingin ajukan, apakah kita orang yang telah lahir baru ini juga turut lenyap? Apakah kita ini orang-orang yang sudah born again, sudah sebagai orang percaya, itu juga diseret, ditarik turun oleh hukum dosa itu. Seperti gravitasi yang menarik semua benda jatuh ke bawah. Apakah kita sebagai orang percaya itu juga ikut lenyap bersama dunia yang sedang lenyap ini? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan saudaraku. Di hari-hari ini apakah kita juga kehilangan nilai dan prinsip kebenaran yang pernah kita dengar? Yang sebelumnya hidup kita dibangun di atasnya. Tetapi oleh daya tarik dunia di 16 dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang semua itu bukan dari Bapa, dari dunia. Apakah orang percaya hari-hari juga sedang ikut lenyap bersama dengan dunia yang sedang lenyap ini? Saudaraku, itu mengapa di masa-masa yang sukar ini saya katakan Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya Anda dan saya orang pilihannya tidak ikut lenyap bersama dengan dunia yang jahat ini. Supaya Anda dan saya orang pilihannya Tuhan itu imannya diperkaya. Mungkin hari-hari ini ada hal dalam hidup kita yang sedang hilang. Saya baru baca sekilas kemarin. Diprediksi para pengusaha di masa corona, masa pembatasan kehilangan berapa. Kira-kira persentase bisnis menurun berapa, kelas menengah bagaimana, orangnya di kelas bawah bagaimana. Itu dialami global hari-hari ini semua orang mengalami. Termasuk di dalamnya anak Tuhan. Termasuk di dalamnya orang percaya. Orang pilihan, orang beriman juga mengalami itu. Ya. Sebagian besar mungkin. Tetapi itu semua bukan terjadi tanpa maksud Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan, sekali lagi saudara, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini semua dari Tuhan. Seolah-olah yang jahat itu dari Tuhan. Tidak. Dunia ini sudah rusak. Tanpa perlu Tuhan hukum, sebenarnya sudah terhukum deh. Ya. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan berdaulat. Supaya Anda dan saya orang percaya tidak turut lenyap bersama dunia ini. Saya tadi di belakang sebelum mulai, baru ngobrol sama teman kita. Bahwa dulu sebagaimana Eropa begitu dikenal sebagai negara-negara Kristen yang memiliki iman kepada Tuhan, sekarang seperti tersapu oleh sekularisme. Kami juga ngobrol mungkin Korea Selatan sekarang polanya itu mirip dengan Eropa. Dulu mereka orang-orang yang begitu dikenal dengan imannya. Bangkit dalam iman waktu mereka dalam kesukaran dalam masa perang. Sekarang setelah begitu maju sekularisme, iman mulai rontok. Berapa persen, ada yang sempat mensurvei generasi mudanya yang masih memelihara iman dalam Tuhan. Ini satu pertanyaan loh. Ya. Nah, kejadian hari-hari ini mengejutkan manusia. Terutama orang percaya, orang pilihan. Supaya apa? Supaya kita tidak turut lenyap. Kita tidak turut binasa bersama dengan dunia. Yang tadi 1 Yohanes 2:17 katakan, dunia sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Saudaraku, penderitaan bisa membuat seseorang menjadi tawar hati. Penderitaan bisa membuat seseorang menjadi kecewa dan mulai curiga sama Tuhan. Tadi di bagian pertama. Tuhan lepas tangan apa enggak ya? Bisa. Tetapi cinta dunia juga bisa menjatuhkan orang. Di Alkitab ada Yudas, di Alkitab ada Demas. Cinta dunia itu bisa menjatuhkan orang. Nah, dua hal ini yang saya ingin soroti saudaraku. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Yang pertama adalah supaya kita memiliki perspektif yang baru. Bahwa penderitaan itu Tuhan izinkan. Karena dia sedang merombak sudut pandang kita, hati kita, perasaan kita. Dan yang kedua,
supaya kita tidak turut binasa bersama dunia ini. Tuhan sedang memperkaya iman kita. Tuhan sedang membentuk sesuatu yang kekal dalam hati Anda dan saya, saudaraku. Sebab itu penting sekali. Mari kita belajar, mari kita mau belajar sungguh-sungguh memahami hari-hari ini firman Tuhan lebih lagi. Kita berdoa, Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih di masa seperti ini. Perkaya iman kami di masa seperti ini. Perteguh iman kami di masa seperti ini. Masa-masa ini justru menjadi masa pembentukan yang sangat indah untuk kami. Maka saya katakan jemaat Tuhan, apakah kita rela? Apakah kita mau? Atau kita menggerutu? Atau kita protes? Atau hati kita pahit? Kita ngedumel? Itu berat sekali untuk kita lewati masa seperti ini. Tapi kalau hati kita rela, hati kita lapang, kita katakan Tuhan Engkau berdaulat. Saya katakan saudaraku, kita akan muncul seperti emas. Sekali lagi, tidak semua penderitaan itu dari Tuhan. Tidak perlu Tuhan adakan. Dunia telah berdosa dan rusak. Dan pasti menderita. Tetapi Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat. Terlebih dalam kehidupan anak-anaknya, Anda dan saya. Tuhan masih pegang. Tuhan masih ngatur. Tuhan masih bertahta. Tuhan tidak dan belum dan tidak akan turun tahta. Jadi ketika ada penderitaan yang Tuhan izinkan, itu ada di dalam kemahatauan Tuhan. Ketika Ayub diuji begitu keras, yang Tuhan izinkan itu ya, kita tahu bagaimana pada akhirnya Tuhan memulihkan dia. Sehingga di bagian ini saya ingin menyoroti, saya katakan bahwa maksud ini semua adalah Tuhan ingin memperkaya iman kita. Apa itu iman? Ini tema yang sering kita bahas. Topik iman, topik yang akrab kan di gereja. Nah, tapi pada kesempatan ini, pada tema ini, apa itu iman? Nah, saudaraku, saya mau kutip yang paling terkenal tentunya Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan perhatikan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Di buktinya apa? Iman. Satu ayat lagi, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Atau iman. Bukan karena melihat. Live by faith, not by sight. Jadi pada bagian ini yang saya ingin kita renungkan. Iman adalah apa yang seringkali bertentangan dengan yang terlihat oleh mata jasmani. Apa yang terlihat oleh mata jasmani adalah seringkali bertentangan dengan iman. Sebab iman adalah sikap yang berserah kepada Tuhan yang tidak tampak. Iman Anda dan saya kepada siapa? Iman kita kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat secara jasmani. Secara fisik tidak bisa kita lihat. Tapi iman kita kepada Tuhan. Jadi iman adalah sesuatu yang seringkali bertentangan dengan mata jasmani kita. Itu yang sedang Tuhan perkaya. Ketika apa yang bisa kita lihat yang fisik ini sedang runtuh. Ketika apa yang mungkin kekuatan sumber-sumber yang kita andalkan itu sedang runtuh. Iman dan berbagai kekayaan rohani yang tidak kelihatan sedang Tuhan bentuk dan bentuk dan bentuk. Anda lihat, ini paradoksnya. Ketika apa yang terjadi di sekeliling kita seolah buntu. Tidak ada pengharapan. Seolah-olah hampir kita berkata ini impossible. Di situ iman bangkit. Di situ iman bangkit dan kita bisa berkata, aku hidup oleh percaya bukan oleh melihat. Saudaraku, pengalaman untuk hidup karena percaya bukan karena melihat akan menjadi pengalaman seumur hidup dalam kehidupan Anda dan saya orang percaya. Ya, ini pengalaman yang akan Tuhan ulang-ulang bawa kita mengalami. Seperti dia bawa bangsa Israel. Itu pengalaman yang tidak menyandarkan hidup kepada apa yang tampak. Karena kalau Anda dan saya hanya menyandarkan dan percaya kepada apa yang tampak, apa bedanya kita dengan orang yang belum beriman? Jadi saya katakan saudaraku, ini adalah satu pengalaman dan pendidikan seumur hidup Anda dan saya. Oleh karena di masa seperti ini, ketika apa yang selama ini kita andalkan goyah, mulai goyah. Ketahuilah Tuhan sedang mengerjakan yang kekal dalam Anda dan saya. Dia sedang memperkaya iman kita. Masih bicara soal iman saudaraku. Kita tidak mau menjadi orang percaya yang memaksakan kehendak ya. Itu bukan iman. Oh aku percaya Tuhan, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Itu bukan iman. Itu bukan iman, itu iman yang palsu.
Ketika kita berkata, karena aku percaya maka ini harus terjadi sekarang juga. Itu iman yang palsu. Apa itu iman yang sejati dalam Tuhan, saudaraku? Ketika Anda dan saya di masa sukar sekalipun, saudara, saya tahu ini diomonginnya jauh lebih mudah daripada dihidupi, pasti. Tapi saya itu dengan yakin saya akan katakan. Iman adalah percaya kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, kepada kedaulatannya, kepada waktunya. Bahwa Tuhan sedang membentuk sesuatu yang kekal dalam hati kita, dalam batin kita. Bahwa dia sedang memurnikan kita, dia sedang mempertegak karakter kita, bahwa dia sedang menyingkirkan yang pahit-pahit, bahwa dia sedang membentuk kita, amarah kita, dan berbagai-bagai hal yang tidak berkenan, itu dia sedang kerjakan. Dan pada waktunya, ketika Tuhan katakan, sudah, dia akan pulihkan segala sesuatu. Dia akan pulihkan segala sesuatu. This is faith di masa sukar. Ini adalah iman yang diperkaya di masa sukar. Saya akan tutup dengan bagian ini, saudaraku. Waktu saya siapkan di bagian ini, saya teringat dengan kisah Alkitab yang ada di kitab Daniel. Mengenai 3 sahabatnya. Siapa ketiga sahabatnya? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, sebenarnya nama asli mereka itu bukan itu ya. Nama asli mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Bagus sekali maknanya. Ya. Hananya, Misael, dan Azaria itu maknanya bagus. Tuhan itu penuh anugerah. Bagus ya. Misael, Tuhan, siapakah seperti Tuhan? Azaria, Tuhanlah pertolonganku. Bagus kan maknanya, tapi diganti sama Raja Babel. Sadrak, Mesak, Abednego itu semua nama dewa-dewa Babel. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Drak, dewa aku. Mesak, aku. Abednego, Nebo, dewa Nebo. Itu semua nama dewa. Jadi ini sedikit keluar topik, saudara ya. Kalau kasih nama anak jangan yang penting ada di Alkitab kamu kasih, jangan, saudara. Cari tahu dulu itu nama artinya apa dan dari siapa. Kalau kamu baca kitab, wah dia udah Abednego, kayaknya bagus nih Abednego. Itu artinya pengabdi dewa Nebo. Waduh, repot. Nah, ini cuma sedikit, ini keluar topik supaya Anda relax sedikit. Nah, di dalam cerita Sadrak, Mesak, Abednego ini ada satu cerita tentang iman yang sejati. Adalah ketika si Raja Babel ini entah mengapa aku hari itu saya berkata kesambet begitu. Pengen dipuji-puji, disembah-sembah. Dia katakan semua itu mesti sembah. Kalau tidak dilempar ke dalam tungku api. Nah, tetapi Hananya, Misael, dan Azaria ini orang yang imannya itu dididik dengan betul. Sehingga dia katakan, saya bacakan ya. Di Daniel 3 ayat 16, 17, dan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Maksudnya ancaman raja bahwa kalau kamu gak sembah dibuang ke dalam tungku api. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Waduh, saudaraku, ini kalimat yang luar biasa. Sebenarnya mereka sedang ngomong sama raja. Kalau Tuhan kami mau membebaskan kami, atau dari sudut pandang raja bisa membebaskan kami, dia akan bebaskan. Tapi kalaupun tidak, iman kami gak ada yang perlu dipertanyakan. Silakan Tuhan mau ngapain. Waduh, hari gini berapa banyak masih ada model iman begini. Saya berdoa, saudaraku. Waktu merenungkan bagian saya berdoa, Tuhan. Seringkali kami di gereja nyanyi, kita di gereja nyanyi ya. Jadikan aku indah. Terus seringkali kita ngomong ubah hatiku. Waktu ada kesukaran, waktu ada himpitan, waktu ada Raja Babel tanda kutip sedang paksa kita. Disitulah saudaraku, iman kita itu iman yang situasional atau betul iman di hadapan Tuhan. Sekali lagi ini saudaraku, sukar. Tapi Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Seringkali Tuhan mengizinkan apa yang di sekeliling kita, keadaan kita dan orang sekitar kita. Itu tuh mulai membentuk kita.
Supaya iman kita itu diperkaya. Supaya ada pengalaman hidup sama Tuhan. Supaya kita mulai menghasilkan buah-buah kehidupan. Dan at the end, nama Tuhan dimuliakan. Itulah makna daripada perjalanan sebagai orang percaya. Itulah makna iman. Saya akan tutup dengan sebuah ayat yang Tuhan Yesus katakan. Waktu dia bercerita tentang apakah dia akan menolong orang yang berseru-seru kepada dia siang dan malam. Tuhan katakan. Kita buka di Lukas 18 ayat 8. Ketika Tuhan menceritakan, apakah orang berseru-seru kepada dia akan dia tolong? Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Atau ya, ini penamaan dari saya. Apakah dia menemukan iman yang sejati, yang betul di bumi? Di bumi ini maksudnya apa? Dalam Anda dan saya, sebagai orang percaya sudah lahir baru. Bukan di bumi, bukan di tempat begitu. Enggak, iman itu kan dalam kita. Apakah Tuhan menemukan iman dalam orang yang berseru-seru kepadanya itu? Tuhan pasti akan tolong. Saya terlalu percaya bahwa sesuai dengan kedaulatan Tuhan, kesukaran ini akan berlalu. Kan luar biasa Tuhan pulihkan. Tetapi setelah ini pulih, lantas apa? Setelah semua penderitaan ini lewat, lantas apa? Ya jangan saudaraku, ternyata ini semua lewat, ya sudah. Kemudian Anda dan saya kembali kepada kegiatan kita, aktivitas kita sebelumnya. Kita keluar lagi sibuk cari makan, didik anak, ya bersosialisasi. Ya sudah, ini semua terlupakan begitu. Jangan dong saudaraku. Tapi biarlah setelah semua kesukaran ini lewat, Anda dan saya menjadi pribadi yang memiliki iman yang lebih kaya di hadapan Tuhan. Amin saudara. Sehingga keadaan itu tidak mendefinisikan iman kita. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Asaria berkata, ya Tuhan kami tolong atau tidak, sekarang atau nanti, tetap iman kami itu kepadanya. Dan tidak perlu kami beri jawab, tidak perlu dipertanyakan. Wah indah sekali saudaraku. Nah saya berdoa kiranya hari ini perenungan firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi perenungan yang mengubahkan kita. Kita berdoa bahwa Tuhan, ini semua akan berlalu, kami tahu. Tapi ketika ini berlalu, biarlah kami telah menjadi pribadi yang memiliki perspektif yang sesuai dengan cara pandangmu. Dan menjadi pribadi yang telah diperkaya dalam iman. Mari kita berdoa. Oh haleluya, sana pemain musik maju ke depan. Oh thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Jesus we love you. Kita naikkan pujian ubah hatiku. Seputih salju, seperti dirimu Tuhan. Oh thank you Jesus. Tuhan kami sudah dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan. Bukan hanya kami dengar, tapi itu sungguh boleh dalam hidup kami. Memeriksa, menyelidiki kami dan menjadikan kami pribadi yang memiliki cara pandang seperti Engkau. Dan memiliki iman yang semakin kaya melewati masa sukar seperti ini. Ubah hatiku seputih salju, oh ubah hatiku. Mari katakan seperti dirimu. Sekali lagi ubah hatiku. Ubah hatiku melewati ini semua Tuhan. Seputih salju. Mari katakan ubah hatiku. Oh Tuhan, seperti dirimu. Sebab Engkaulah penjunan, Engkaulah penjunan ku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Kaulah
sebagai doamu saudara. Ubah hatiku seperti salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Haleluya.